warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Sembari nanti menunggu teman-teman yang lain ya. Ada 13 orang, mudah-mudahan dimudahkan. Ada yang susah jaringan, ada yang listrik mati. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita pada malam hari ini. Selawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang waktu, kita mulakan pertemuan malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, malam kemarin sudah materi ide, penokohan ya, dan juga dialog dari Bu Mul dan Bapak Mula. Malam hari ini kita akan belajar tentang plot, alur, dan konflik bersama Pak Bambang ya. Apa Fatia, kita malam hari ini belajar apa? Tentang apa? Plot, alur, dan konflik ya. Mudah-mudahan nanti Fatia bisa mengikutinya. Seperti biasa rekaman sama materi nanti akan disampaikan di link ya. Di link Google Drive, boleh untuk diulang-ulang dan dipelajari. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan boleh di kolom chat atau nanti langsung juga open mic ya Pak Bambang ya. Alhamdulillah nih Pak Bambang sudah ready bersama kita teman-teman. Dipersilakan Pak Bambang untuk menyampaikan ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih Vita. Izin Mbak Nafia, saya duluan. Mbak kalau ada aktivitas lain di off cam aja nggak apa-apa dulu. Ya Pak, ini testing kamera. Oh iya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala syukur kita panjatkan karena kita diberi titipan Allah berupa kemampuan berkata-kata dan merangkai kata-kata, maka menghasilkan sebuah kata-kata gitu kan. Baik, pada kesempatan kali ini di sini ada yang baru, ada yang kemarin bat satu. Tentunya kami dari Aspirant berusaha mencoba mencari titik tengah. Kayak Pak Rio yang katakanlah sudah malang melintang. Saya senang dengan semangatnya bergabung kembali. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kalau ketika ada repetisi itu mohon pemakluman. Tapi kami juga berusaha untuk beberapa penajaman gitu kan. Oh ya. Ya, untuk adik Fatia menyesuaikan saja. Nanti kalau tidak mengerti silakan bertanya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang harus kita titik tengahnya juga. Untuk anak SMP, ada yang untuk orang tua. Jadi berusaha untuk Bapak ketengahkan ya. Baik, karena teman-teman atau adik-adik semua, Fatia sudah baca tentang kemarin waktu kami rapat itu memang sudah sepakat temanya tidak bebas lagi. Kalau bebas berarti kita sama aja seperti kemarin yang pertama gitu kan. Saat ini sengaja kita memilih tema apa ya? Tema kuliner. Tema kuliner dan ada penajaman nanti kita mengapa harus kuliner sehingga dari kemarin diharapkan pemateri yang pertama itu bisa langsung mengarahkan pada kita memang ingin menulis tema-tema kuliner. Tidak harus tema Melayu, kuliner Melayu, tidak harus. Tapi kalau bisa selagi kearifan lokal itu akan lebih bagus ya. Seperti itu. Saya coba share. eh, Kemarin saya ada minta sharekan tiga cerpen ya, cerpen yang bertema kuliner yang pernah saya buat, yaitu ada Liberica bermotif naga, kemudian Batang Buruk, dan Sekana, dan cerita-cerita pagi. Eh,
kalau teman-teman serius sebetulnya menggeluti cerpen-cerpen bertema kuliner ini salah satunya, itu sebetulnya secara tidak sadar itu menguatkan satu bagian dalam cerpen sastra pariwisata gitu kan. Mengapa? Saat ini memang lagi booming dan berkebutuhan kita. Kita butuh akan cerita-cerita yang mengangkat satu tema unik yang akan kita kedepankan, gitu ya. Nah, maka salah satu yang unik kalau menurut kami itu adalah tentang tema kuliner ini yang bisa menjadi sebuah uh, Kan pas acara jalinan peristiwa yang bisa nanti akan menjadi sebuah jalinan peristiwa yang menarik. Karena apa? Karena yang namanya kuliner itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, kita makan, minum itu akan kita bukan hanya sekedar kita butuh makan, kita butuh minum, tapi di balik ketika kita membutuhkan itu, di balik suasananya, di balik perwujudan kuliner tersebut dan di balik kita menikmatinya pasti ada peristiwa ya, ada peristiwa. Kalau saya kemarin ada diberikan lead ya, diberikan lead ada, Ada, Pak. ada ya. Saya sengaja kalau kita ini sedikit lah ya, bukan maksudnya langsung mendetailkan kepada cerpen contoh cerpennya. Kalau masalah judul mungkin itu masalah bisa terakhir ya, Liberica bermotif naga. Kalau misalnya membaca ini, Fatia tahu nggak Liberica bermotif naga ini ketika sebelum membaca cerpen ini kira-kira apa gitu? Tahu nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Oke, Eh, Bu Lailatul Rahma tahu Bu? Enggak, Pak. Pas bacanya aja baru kaget. Oh, ternyata tentang kopi. Enggak Oh ketebak ini ya, ceritanya tentang apa. Bu Wilda? Kan Liberica bermotif Liberica, saya kalau Liberica bermotif naga, Libericanya saya tahu, cuma bermotif naga kok ada Liberica bermotif naga, bingung saya. Ternyata wadahnya yang bermotif naga ya. Ya. Kalau Pak Rio tahu lah ya. Siapa? Oke, itu masalah gini aja. Itu masalah ini membuat judul ini awalnya itu saya tidak langsung Liberica bermotif naga. Ada Misagu dan Liberica bermotif naga. Tapi setelah dipikir-pikir kalau dua objek dalam sebuah cerita itu tidak fokus, maka yang Misagunya saya hilangkan gitu kan. Saya hilangkan di situ. Karena saya ingin mengangkat kuliner yang ada di Meranti sebetulnya itu kan. Liberica itu kan kopi khas daerah-daerah Meranti sana yang ditanam di daerah gambut. Nah, ketika kita menulis judul seperti ini, memang kita usahakan judul itu sesuatu yang apa ya, yang membuat orang bertanya gitu kan. Tapi kalau kita misalnya langsung bilang secangkir kopi Liberica bermotif naga, orang langsung menebak. Oh, itu tentang kopi. Tinggal kira bermotif naga, oh pasti motifnya cangkirnya yang bermotif naga. Tak menarik gitu kan. Tapi tak masalah, kita itu proses belajar. Tuh, belajar Mas Om. Leadnya selalu punya cerita. Itu kita berusaha untuk memberikan sebuah apa ya, sebuah lead yang diharapkan Dari banyak punya rezeki. cerita gitu ya. Oke. Pengennya sana dan kenangan itu. Oh ya. Fatia bisa dimatikan saja itunya suaranya biar Bapak ngomong yang dulu ya. Ya. Baik. Gini. Cerpen ini karena saya kebagian masalah alur, plot dan konflik, kita langsung kepada alur, plot dan konflik dalam cerita ini. Karena kalau untuk teori
itu bisa lah nanti kita selip-selipin sedikit karena tidak terlalu urgen kalau untuk pada malam hari ini kita bicara apa itu alur secara detail, tapi secara umumnya akan saya coba jelaskan sedikit ya. Oke, dalam Liberica bermotif naga ini ada yang alur misalnya. Ketika kita bicara alur, berarti di sini nanti ada namanya sebetulnya alurnya alur biasa saja, alur maju gitu kan. Peristiwa ini maju gitu kan. Ah, memang kalau yang kita mau berakrobat dengan berpermainan itu alur maju mundur maju mundur maju mundur, tapi itu perlu perlu masalah style sendiri. Kita bisa nggak menempatkan itu dalam satu kontak peristiwa kayak gitu kan? Di sini juga sebetulnya ada kombinasi alur karena ada nanti ketika petugas ke rumah sakit itu dia menceritakan mengapa dia harus ke sini dan sebagainya, gitu ya. Ini kita coba menempatkan ini. Saya coba teori sedikit lah ya, teori sedikit biar teman-teman untuk mendapatkan bekal. Di sini tentang alur dan plot ya kita. Alur, plot, dan konflik. Saya nggak banyak-banyak. eh, Kalau nggak salah Rio pernah mengasihkan materi tentang konflik waktu Duta Cerpen, kemudian Sri Handayani tentang perbedaan alur dan konflik, itu saya udah baca juga waktu kita nukan. Tapi di sini saya coba lihat. Gini. Untuk bahasa sederhananya ya, bahasa sederhana ada alur, ada plot, itu perbedaan di mana karena kita menempatkan peristiwa, itu perbedaannya pada penempatan sebuah peristiwa. Kalau salah satu anggota FLP Riau yang sangat fokus dengan teori-teori alur plotnya itu yang saat ini lagi di Bali, itu belum sampailah kita untuk sampai ke situ karena terlalu panjang dan rumit gitu. Kalau memang yang mau sampai mendalami kita berbicara perbedaan alur dan plot. Tapi bahasa sederhananya begini, saya cari pakai gunakan bahasa sederhana. Karena untuk membedakan alur dan plot itu pada titik peristiwanya. Ingat ya, peristiwa adalah bahan utama sebuah cerpen gitu ya, bahan utama sebuah cerpen. Nah, kalau alur peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita itu yang akan kita jadikan sebuah cerita itu kita susun. Nah, kita susun, menyusun peristiwa itu yang disebut dengan alur. Nah, ketika dalam Liberica bermotif naga, peristiwa-peristiwa yang kita ceritakan itu adalah alur. Nah, ketika alur itu alur itu dihubung-hubungkan dengan mencari sebab akibatnya, maka menjadilah plot. Nah, gitu. Itu perbedaannya sebetulnya. Tapi atau usah berbicara teori dulu lah ya. Maksudnya nanti teman-teman paham kok menulis cerpen itu, tapi akhirnya ketika mengalir pasti kita akan bicara bahwa antar satu peristiwa pendahulu dengan peristiwa berikutnya, ketika kita bicarakan ini sebabnya ini, nah itulah plot. Tapi ketika kita bicara, oh habis ini kita akan apa, habis ini kita akan apa, habis ini peristiwanya akan apa, itu baru alur, gitu ya. Tapi ketika kita menjaga, ini kan tadi kan sebelumnya begini, maka kita harus melihat bahwa yang berikutnya seharusnya kejadiannya seperti ini, nah, bahwa dalam sebuah peristiwa cerpen ataupun novel, kita kena cerpen aja, itu tidak boleh ada yang keluar dari logika. Ya, walaupun itu adalah sebuah fiksi. Logikanya seperti ini. Misalnya dalam Liberica bermotif naga, coba ada yang bisa bantu nggak ketika dalam Liberica bermotif naga ada satu peristiwa apa pada tokoh utamanya itu yang menjadi sebab akibat? Bisa sebutkan ceritanya nggak? Kira-kira pada bagian mana? Ada Kak Sizu ya? Ya Pak, maaf baru bergabung Pak.
Biasa Aku kakak kurang kita sehat. punya buku banyak nih, mau belajar dan belajar. Apa? Ada yang bisa yang mana eh, dalam Liberika bermotif naga itu, kalau alur kan sudah tahu dari mulai bagian pengenalan, kemudian dilanjutkan peristiwa dia ini itu dan ini dan sebagainya dia lanjut lanjut lanjut. Tapi mana yang plotnya ketika itu? Mana yang plot? Ada yang bisa? Susah ya? Oke lah, nggak apa-apa. Yang plot itu ketika misalnya mengapa dia menangis. Mengapa dia menangis, lelaki itu, itu pada bagian apa? Ketika dia harus menangis karena dia tidak mendapatkan, Kopi Liberikanya. nah itu kayak gitu. Jadi ada peristiwa mengapa dia harus menangis. Kemudian mengapa misalnya uh, ada bagian lain. eh, Coba mengapa misalnya yang pada bagian akhir itu kita tidak bicara ending, memberikan bungkusan gitu kan? Tiba-tiba kok ada figura kayak gitu, itu kan ada mengatur bagaimana terhubungan ketika dia dikasihkan sesuatu, kemudian akhirnya terpasanglah sebuah figura. Nah, kayak gitu kan, gitu. Pak Rio, ini saya jadi teringat ketika ini. Coba Pak Rio kalau baca di Berika bermotif naga, terbayang nggak ketika bungkusan itu adalah isinya kumpulan lukisan? Kalau terbayang enggak ya Pak, karena di sebelum kalau saya ini apa ya kayak saya mau ini dulu lah setelah baca tadi itu memang menarik ya Pak, karena ada sesuatu yang disimpan gitu dari paragraf satu ke berikutnya itu ada yang disimpan oleh penulisnya itu oleh Bapak gitu kan, sehingga kita pengen baca terus apa sih ini kenapa ya kok dia cuma mau itu aja gitu ya, apakah dia ini orang gila atau gimana ya gitu kok diam sendiri gitu, akhirnya terjawab di terakhir gitu. Itu yang menariknya Pak. Oh, kalau untuk ada lukisan itu nggak ini Pak, terimajinasi karena ketika si barista itu melihat dia tutup buat lagi tutup lagi gitu, nggak ada menunjukkan kalau dia itu udah selesai gitu loh Pak. Tiba-tiba ada bingkisan udah selesai aja tuh, ada berapa 3 atau 5 gitu ya udah selesai foto istrinya gitu Pak, gitu sih Pak. Iya, ini saya jadi teringat cerpen Pak itu yang tentang kaleng apa lupa uang apa lupa. Apa judulnya Pak ya? Yang mana Pak? Yang uang kertas apa lupa Pak. Oh, Segulung gulungan uang Pak. kertas. Gulungan uang. Itu sebetulnya bagus ceritanya, tapi ketika sudah ada bagian-bagian tidak tersimpan, udah langsung disebut, langsung bisa tebak. Ini pasti gini. Ini saya juga sedang belajar terus. Ah, Sedang belajar terus bagaimana menjaga itu, gitu kan? Juga bagaimana ternyata tokinya itu agak jutek kan sama yang apa tuh? Sama toko utamanya yang Pramusajinya tuh kan? Yang Iya. toko aku. Karena toko tokenya itu sebetulnya sudah tahu mengapa suruh pergi aja lah. Masa kan biasa kan toko toko cuek gitu kan. Jadi di dalam hal ini perlu ada pemahaman sesuatu kita berusaha untuk simpan, 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 tapi jangan tersimpan tak disebut tidak tergambarkan dalam sebuah cerita gitu ya. eh itu kalau ketika kita yang penting Nia sudah mulai paham nggak apa beda alur dengan plot dari cerpen ini? Nia, Bu Wildan yang semangat nih. Kalau Oke lah. sepengetahuan Iya, Bu. saya sih Pak, alur dan plot itu sama. Cuma Sama mungkin ya, Bu. kalau plot ini alur apa? Plot ini mungkin ada cerita yang tak bisa ditebak mungkin kalau di plot ini. Cuma kalau alur kan ada alur mundur, alur maju, atau alur bolak-balik ya, maju mundur gitu. Tapi kalau plot ini bukan lah ya. Pengetahuan saya sama sih alur dan plot ini.
Ya, kalau itu karena Ibu dalam tahap sudah belajar, makanya kami sampaikan itu sebetulnya ada beda, tapi bedanya tipis banget gitu kan. Makanya situ, kalau peristiwa pertama, kedua kita susun aja gitu kan. Kita kalau nulis cerpen itu kan kita tulis, oh abis ini apa ya, abis ini apa ya, abis ini apa ya. Oh udah mau tujuh akhir, konflik yang mana, terus mau kita endingkan, itu berarti alur. Tapi ketika kita menghubungkan rangkaian satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, peristiwa satu dengan ini, kita harus menjaga hubungan sebab akibatnya. Tak boleh tiba-tiba kok begini, tiba-tiba kok begini. Maka ketika itu kita membicarakan plot gitu kan. Itu bahasa-bahasa teori yang lebih sederhana sebetulnya. Karena kalau teori-teori untuk berkaitan membedakan alur plot secara itu nanti Bapak Ibu pusing pula lah, gitu ya. Tapi kalau di sini yang sudah pernah belajar itu bisa tahu. Nah, di dalam Liberika bermotif naga itu tolong dipahami bahwa di situ ada sebetulnya bukan alur maju semata-mata, itu ada alur flashbacknya juga, harus mundurnya dengan dia bercerita mengapa itu terjadi kayak gitu ya. Seperti ini. Untuk Bapak Ibu dan adik-adik Fatia, tergambar nggak kalau secara setting wilayahnya itu tergambar nggak berada di daerah mana kalau misalnya tempat setting cerita tuh? Tergambar nggak di daerah mana kira-kira? Bukan nama daerahnya misalnya Pekanbaru, tapi maksudnya berada dalam Di, situasi seperti apa? di pinggir sungai kan setiap Jumat pagi. Sungai laut ya, laut. Ya, jadi kita harus bisa berusaha menggambarkan orang ini, peristiwa ini ada di daerah mana gitu kan. Mohon nama daerah nggak penting, tapi yang paling penting adalah kita menggambarkan satu situasi. Bapak Ibu, dalam cerita ini, cerpen ini memang sangat terpengaruh lagi dari kajian sosiologi sastra saya. Saya menulis ini karena kampung saya itu kampung-kampung yang punya pelataran, punya kedai kopi yang langsung berhadapan dengan laut. Jadi apapun yang peristiwa masa kecil kita, tempat tinggal kita itu pasti biasanya akan sangat berpengaruh. Gitu. Di sini siapa yang pernah menulis cerpen tentang bahwa setting itu pilihannya adalah daerah tempat masa kecil atau masa sekarang dan sebagainya. Enggak yang pernah? Belum ada ya? Bu Lailatul Rahmah? Ada sih Kak, pernah. Cerpen apa tuh, Bu? Eh, tapi memang banyak drama kan Ah, tentang ini. Kalau selubatan itu artinya pernah disembunyiin, ceritanya horor. tapi nggak horor Ah, kali sih. iya. Tapi paling tidak itu kalau memang berangkat dari kisah nyata berarti memang tinjauan sosiologi sastranya muncul karena apapun yang menjadi belakangi kehidupan kita sebagai penulis itu biasanya ada porsi yang kita masukkan di sana, gitu kan? Seperti Iya Pak. itu. Oke. Dari gambaran ini, jadi kita bisa harus meletakkan setting wilayah, setting tokoh itu sebagai pendukung alur ataupun plot kita sehingga kita enak untuk menjelaskan sebab akibatnya dari sebuah peristiwa tersebut. Nah, kita akan masuk konflik. Ini teori sedikit aja. Ini saya ambil dari banyak sih, dari mana-mana ya. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau konflik ini itu yang tidak boleh ditinggalkan dalam cerpen, ya. Konflik harus ada. Kalau tidak ada konflik, maka itu bukan cerpen. Itu adalah mungkin kisah nyata ataupun kisah inspiratif, ya. Dalam cerpen itulah yang kita bangun bagaimana adanya sebuah konflik. Tapi dalam cerpen
beda nanti dengan novel. Kalau dalam cerpen itu jangan sampai lebih dari satu puncak konflik gitu. Satu konflik. Kita harus bisa meramunya bagaimana konflik yang ada di dalam cerpen kita itu ada yang mengawali dengan pengenalan tokoh gitu ya, kemudian pertemuan antar tokoh gitu ya dengan lingkungan sekitar ya, dengan dilema-dilema nanti dibenturkan dan dipuncakkan nanti baru ke ending. Itu yang paling penting ya. Tapi kalau Fatia misalnya mau menulis cerpen tanpa konflik itu bukan cerpen. Misalnya Fatia, adikku yang baik hati. Atau karena kita mau konflik, judulnya Fatia asalnya mana? Dari Medan, Pak. Dari Medan. Misalnya ada makanan apa? Kolat, Pak. Apa? Kolat ayam, Pak. Nah, misalnya nanti mau nulis kulinernya tentang itu ya. Bukan nanti cara membuat kolat ayam. Bukan kayak gitu. Aku suka kolat ayam. Misalnya kayak gitu kan. Tapi harus ada konflik. Misalnya terjadi perebutan, misalnya tinggal sepotong ayam, padahal aku sedang lapar tapi ternyata adikku lebih membutuhkan, nah kayak gitu. Nah, ada konflik lah misalnya, eh, jadi karena menahan keinginan atau apa dan sebagainya ya. Nah, kita konflik harus dibangun, itu kita harus mengetahui untuk bisa membangun konflik dalam sebuah sebuah cerpen, kita harus mengetahui jenis-jenis konflik ataupun konflik seperti apa yang akan kita bangun dari cerpen kita, gitu kan? Ya, cerpen boleh nggak? Misalnya itu hanya tokohnya tuh satu, boleh nggak? Sehingga dia konfliknya konflik batin dengan melihat sekitar. Itu bisa saja, tapi nanti ada kalau untuk yang tokohnya satu orang dengan melihat sekeliling itu memang harus jeli. Kita harus tetap itu adalah sebuah konflik yang silakan aja baca cerpen saya, lelaki berkubang air mata itu kan konfliknya pada diri dia sendiri tapi akhirnya dipertemukan dengan ending terakhir gitu kan. Kemudian buatlah konflik menjadi benar-benar relevan dengan tokoh utama ya. Tokoh utama dalam Libereka bermotif naga itu tokoh akunya itu seorang pramusaji. Dia pingin tahu banyak hal tentang lelaki yang selalu berada di pojok di kedai kopi sana. Konflik-konflik dia pingin tahu ya. Kemudian orang-orang sekelilingnya juga akhirnya rindu dan sebagainya. Jadi benar-benar pada tokoh utama ya, seperti itu. Kemudian jangan membawa konflik yang mudah diatasi. Nah, kita berusaha bukan konflik yang berulang-ulang, tapi sebelum menuju ke puncak konflik, usahakan ada sesuatu dulu yang disembunyi-sembunyi ya, seperti itu. Kemudian ciptakan suasana yang tepat ketika konflik berlangsung. Tetap harus menjaga logika. Tidak boleh cerpen itu adalah kalau ketika kita bicara cerpen yang bertema seperti kayak gini, itu logika cerita tetap harus masuk, ya. Walaupun yang kita balut adalah fiksi. Ada misalnya baca cerpen-cerpen yang yang melewati apalah alam-alam, planet dan sebagainya itu bisa-bisa saja, tapi tetap harus ada logika cerita yang ketika konflik itu terbangun kayak gitu kan. Bagi saya inilah ya, karena untuk konflik alur dan plot, kalau misalnya teman-teman coba baca sekali lagi nanti ketika tenang, konflik kuliner yang kayak gini, di mana letak kuliner menjadi sebuah ide cerita itu tolong tolong dilihat gitu ya, dilihat bisa berdasarkan membuat cerpen kuliner, kita harus kuat dulu pemahaman tentang kulinernya itu, kemudian imajinasikan pada porsi mana kuliner ini bisa kita konflikkan.
Jangan sampai kulinernya ini berisi sebuah resep, berisi sebuah cara mengolahnya, tapi bukan sekedar tempelan juga, tapi tetap ada sesuatu yang dirasakan oleh tokoh itu punya sebuah kenangan. Nah, kayak gitu. Itu yang harus kita kedepankan betul-betul ketika menu kuliner. Misalnya kuliner apa yang coba sebutkan satu kuliner apa yang sudah terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Apa? Halwa. Makanan apa tuh, Bu? Halwa itu sejenis manisan khas Melayu, tapi tak saya jumpai di Pekanbaru. Oke. Bisa. Jadi misalnya halwa itu kan juga menarik kita mengantarkan apa ya, misalnya coba Ibu bayangkan itu makanan yang dimakan pada saat apa aja, Bu? Biasanya orang makan itu membuat itu sebelum Ramadan. Jadi orang sepanjang Ramadan sibuk membuatnya dan memperjualbelikannya di pasar. Itu dihidangkan pada saat Lebaran. Dan Oh, pada ya. saat upacara-upacara ada seperti upacara perkawinan, lamaran, gitu, Pak. Oke. Ini sebagai gambaran, jadi ketika tema kulinernya ada halwa, bisa saja kita imajinasikan misalnya halwa buatan ibu kita adalah halwa yang paling paling nikmat, tapi kita karena ibu kita sudah tidak ada, jadi kita rindu akan halwa tersebut. Ternyata kita tidak pernah bisa untuk apa ya, mengolahnya menjadi senikmat makanan yang halwa yang dibuat oleh ibu kita. Padahal banyak orang berharap kita tuh bisa. Mungkin ada konflik-konflik di dalamnya seperti itu, ya. Jadi bukan sekedar menunya tuh ini, halwa itu ini, halwa itu itu dan sebagainya. Tapi harus tetap ada dari sebuah makanan pasti ada sebuah peristiwa. Coba itu yang kita gali ya. Itu saja Vita. Nanti kalau ada mau bertanya jawab silakan saja. Terima kasih. Nanti dilanjutkan Mbak Sugi. Kemudian nanti bisa kita diskusikan mungkin dengan penjelasan seperti ini. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin bisa juga nanti kalau misalnya sembari berjalan menemukan konflik dibuat di kolom chat ya Pak ya. Gitu. Disambungkan Silakan saja. dengan ide. Kemarin kan udah bikin ide gitu ya. Sama tokoh dan penokohan. Barangkali malam ini sambil berjalan yang kemarin dibuat itu terbayang konfliknya, alurnya boleh sambil dicek dan dihubung-hubungkan. Nanti dibuka diskusi ya Pak ya. Baik, selanjutnya silakan Mbak Nafia Al-Ma'raf. Oke, terima kasih Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini memang nggak ada lagi yang join ya, Vita ya? Dua berkabar itu listriknya mati tadi, yang lainnya nggak ada kabar Mbak. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa, teman-teman semua. Selamat malam ya. Untuk Kak Wilda, sehat Kak? Segan nih ngisi akademisi nih. Akademisi dah. Banyak ilmunya. Kemudian ada Fatia. Halo Fatia, kemarin kan ikut di blogger ya. Keren. Nanti jadi antologi cerpennya ya. Insya Allah, amin. Ada Nia. Halo Nia. Nia juga kan alumni Duta Cerpen ya. Mudah-mudahan nanti udah kalau materi-materi dari kita kan kayaknya udah sering lah ya. Tapi nanti eksekusinya gimana dan menguji tema ya. Karena kemarin di Duta Cerpen itu juga belum ada tema kuliner. Ini tentu nanti akan lebih memberi tantangan ke teman-teman. Kemudian ada kakak 28092023 ini ya. Mudah-mudahan juga bisa menyimak ya kakak ya materi-materi dari kita. Ada Kak Sizu, halo Kak Siti. Aduh Kak Siti ini sudah mudah-mudahan nggak bosan lah ya dengar materi saya. Ya, Tapi tak insya Allah belajar. malam ini nggak belajar. Iya. Novelnya keluar nanti.
Tapi insya Allah malam ini materinya nggak yang sudah saya berikan kok. Insya Allah kita mencoba selalu inovasi materi-materi ya. Ada Kak Lailatul Rahmah ya, Kak, selamat malam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa menyimak materi. Dan tentunya Rio Rozalmi yang udah jadi pemateri sebenarnya ya. Tapi insya Allah malam hari ini nanti saya coba memberikan, nanti Fatia mungkin bisa menyimak dan mengimbangi ya. Karena tadi kita berpikir ini teman-teman kemampuannya kan tidak sama. Harapannya setiap peserta itu bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Termasuk teman-teman yang mungkin sudah sering ikut pelatihan ini, kita akan berikan materi pengayaan yang mungkin juga sesuai lah dengan proses kreatifnya gitu. Jadi kita nggak mengulang materi-materi yang sebelumnya. Kalau materi di Duta Cerpen tentu teman-teman sudah hatam dan sudah bisa menyampaikan sebagai materi sendiri. Tapi malam hari ini saya akan coba membahas tentang ending dari perspektif yang berbeda. Dan nanti Fatia kalau nggak ngerti silakan tanya aja ya juga teman-teman yang lain. Oke, saya akan share materi sebentar. Oke, malam hari ini kita akan membahas ending. Tapi nanti kita juga bisa ngobrol terkait cerpen secara umum ya. Ini saya hanya memantik saja. Oke, akhir cerita ini kadang tidak seperti yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Nah, tidak semua orang menyukai ending yang sedih, tetapi pada komposisi tertentu sad ending itu penuh kesan, ya kan? Kalau ditanya, orang pasti akan ngomong begini, akhirnya mereka hidup bahagia. Gitu. Kebanyakan orang, ya, kebanyakan pembaca itu menginginkan ending-ending yang bahagia tentunya. Ya, alur kehidupan kita juga akan hidup begitu. Kita pengennya setiap alur kehidupan kita itu berakhir dengan ending yang bahagia. Tetapi tentunya kita sebagai pengarang itu tidak semata-mata mengarahkan jalan cerita itu kepada sesuatu yang happy sesuai dengan ekspektasi pembaca. Ya, memang nanti ada jenis-jenisnya, ada risiko-risiko tertentu yang akan kita terima ketika kita memberikan ending sesuai dengan ekspektasi kah atau di luar ekspektasi. Masing-masing nanti memiliki konsekuensi. Cerita-cerita populer biasanya dia memberikan ending-ending yang sesuai dengan harapan dari pembaca. Aku tuh pengennya si A itu jadinya sama si ini gitu. Aku tuh pengennya dia akhirnya nikah, ada segala macam ya. Tetapi kita sebagai penulis sebenarnya ketika kita berada dalam ranah proses kreatif yang lebih bebas, kita nggak harus selalunya aku harus mengikuti kata keinginan dari fansku begitu. Enggak ya. Dan dunia sastra itu saya pikir lebih fleksibel, lebih membuka kesempatan kepada kita untuk menggarap ending sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita, dan sesuai dengan hasil yang lebih sempurna dari perspektif kita sebagai penulis. Oke. Nah, ending cerita, jadi saya nggak pakai teori-teori bahasa Indonesia segala macam ya. Ini adalah teori praktisi. Kalau ending, jenis-jenis ending ada ending terbuka apa segala macam yang itu bisa teman-teman download, bisa unduh di jurnal-jurnal juga banyak, menganalisis sastra cerpen dan sebagainya. Tapi saya ingin sampaikan ini adalah ranah dunia praktisi yang barangkali nanti teman-teman secara praktis juga akan lebih memahami ini. Yang pertama, dalam membuat ending kita itu bisa membuat ending yang sifatnya filmis banget. Kalau difilmkan, divisualisasikan itu keren. Contohnya apa? Teman-teman pasti udah baca novel-novelnya Kang Abik ya. Bahkan filmnya Kang Abik, Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta yang kedua itu, teman-teman udah pada nonton ya. Bagaimana endingnya itu dibuat sangat filmis banget. Tiba-tiba siapa yang operasi oplas itu? Oplas itu ya, itu mungkin agak sedikit dipertanyakan. Siapa? Ulia. Oh ya, Ulia. Akhirnya oplas ya. Itu adalah hal-hal yang benar-benar filmis gitu. Kalau dalam logika cerita
kita dalam apalagi ending-ending sastra, cerpen sastra itu mungkin sangat-sangat tidak logis. Tetapi dalam sajian visual film, hal seperti itu mungkin sah-sah saja. Bahkan disukai oleh penonton ya. Akhirnya hidup bahagia, akhirnya mirip, apa segala macam. Nah, ending-ending filmis ini biasanya dibuat oleh teman-teman yang punya cita-cita begitu ya, novelnya ini atau karya-karyanya ini bisa difilmkan gitu. Tapi tentu tidak semua orang dalam menulis itu tujuannya untuk difilmkan. Ya, novel-novel sastra serius itu biasanya nggak memikirkan ya, dalam artian ya ini proses kreatif saya dalam menghasilkan ending, maka saya nggak akan mikirkan divisualisasikan yang filmis itu kayak apa gitu. Ya pokoknya endingnya mati ya mati gitu. Endingnya dia seperti ini nggak harus dibuat yang akhirnya mereka pun hidup bahagia. Nah ini ya yang di ending cerpen-cerpen sastra seperti itu. Teman-teman sih kalau saya sarankan memang yang paling real ya baca cerpennya ya, cerpen-cerpen Kompas dan sebagainya itu. Karena memang sebenarnya apakah ending ini satu-satunya unsur dalam sebuah cerpen yang benar-benar menentukan kualitas dari cerpen tersebut gitu. Ternyata enggak ya. Enggak ya, ada orang yang dia tidak berhasil membuat ending dengan baik. Katakanlah endingnya kok biasa aja, endingnya kok cuma begitu gitu. Tapi dia bisa sukses di unsur yang lain, misalnya pemilihan diksinya bagus, kalimat-kalimatnya bagus, kemudian temanya bagus. Itu bisa menutupi kekurangan seseorang dalam membuat ending gitu. Jadi sebenarnya tapi apa kalau dikatakan apakah ending ini nggak penting? Ya penting dong ya kan. Kita bilang penting karena setiap kali kita membaca cerita, maka yang paling akan berkesan buat kita itu adalah endingnya ya. Kita kan sering bilang, kok endingnya cuma gitu, aduh kecewa gitu ya. Tapi kemudian ketika ending sebuah cerita itu memuaskan, maka kita biasanya akan lebih terkesan loh dengan cerita itu ya. Dulu tuh cerita, aku pernah baca cerita seperti ini ceritanya begini-begini. Akhirnya tuh dia begini-begini. Nah, jadi ending itu dibilang penting ya nggak terlalu suatu yang harus diporsir, harus benar-benar oke gitu ya. Tapi dibilang penting, nggak penting juga, ending itu akan memberikan kesan yang berkesan ya, kesan yang kuat gitu kepada pembaca. Artinya ya posisi komposisinya itu seimbang lah dengan unsur-unsur yang lain. Nah, bagaimana orang bisa membuat konflik yang baik, bagaimana orang bisa membuat lead yang baik, itu akan diikuti dengan cerpen yang baik itu. Nah, kalau ada orang sering bilang gini, Mbak, gimana ya cara membuat ending yang aku tuh suka bingung gitu, bikin cerpen atau bikin cerita endingnya itu nggak jelas. Gitu. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah membuat ending cerita kita itu seperti alur kehidupan yang nyata. Ya, jadi nggak usah memaksa banget harus terlihat filmis, harus terlihat sesuatu yang suspense banget, sesuatu yang twist banget gitu. Tapi kita juga bisa membuat ending ya seperti apa alur kehidupan, ya sudah kita buat seperti itu. Kalau kita punya unsur-unsur bagaimana penokohan kita itu keren, pemilihan diksi kita itu keren, kemudian opening dari lead cerpen kita itu keren, atau tema yang kita pilih itu bagus, maka ending-ending yang kurang memuaskan pun itu akan bisa tertutupi oleh kemampuan menulis kita yang lain. Nah, ini komponen dari ending, ada resolusi, suspense, kemudian surprise, dan transformasi. Ini terlalu berat, saya skip saja ya. Ini nanti di forum-forum FLP misalnya, atau kelas-kelas yang lebih serius kita bahas. Nanti kalau Fatia menyimak ini akan lebih pusing. Tapi ini penting ya kalau teman-teman nanti udah pada fase bagaimana menekuni penulisan cerpen yang lebih bagus. Nah, teman-teman, ya tanya sini ya, saya tanya dulu. Jujur nih, teman-teman lebih suka mana? Film-film kualitas box office, film-film Disney, film-film luar negeri ya, film-film India, film-film Korea,
dibandingkan dengan film-film dalam negeri? Coba ada yang masih memberikan komentar jawaban, Kak? Silakan, Kak Sizu. Ya, ya silakan. Siapa yang mau ngomong dulu? Kak Siti, silakan Kak. Kakak suka Iya, filmnya. udah tuh bukan. Ah ya, suaranya kurang kurang hobi nonton film. Tapi kalau film Indonesia itu biasanya endingnya belum selesai udah ketahuan oh endingnya apa gitu kan. Kalau film luar negeri kadang-kadang kan ada sensasi beda gitu ya, walaupun tidak terlalu fanatik dengan film-film gitu. Tapi ada kayak kayak film-film kungfu gitu kan. Ada yang berbeda gitu. Apa tuh Kak bedanya? Ya apa maksudnya tuh endingnya tuh kalau di Indonesia kadang-kadang dia bisa endingnya kadang langsung mati orang tiba-tiba gitu kan. Tanpa ada penyebab gitu. Kalau film-film barat atau film kungfu tuh kadang dia ada jeda gitu, enggak terlalu apa ya, kayak film apa itu kan, film apa ya, lupa ya itulah kayaknya. Kak suaranya kenapa mengecil ya, apa volume gue ya? Intinya kakak lebih suka ending film dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Luar negeri. Oke, dipegang ya. Baik, ada lagi yang mau berkomentar? Silakan Kak Wilda, Fatia, Rio, Nia, silakan. Kalau saya Kak sukanya film-film Disney gitu kalau ending. Iya ya, kenapa gitu, Fatia? Karena dia kadang ada yang endingnya happy, kadang ada yang sad ending. Oh, keren ya. Kalau kayak film-film Indonesia, apa ya film anak Indonesia ya itu? Siapa itu? Dudung. Siapa kita? Mas Jarwo. Misalnya kayak gitu. Kalau menurut Fatia, film-film Indonesia gimana kalau buat endingnya? Enggak suka. Ya lumayan bagus juga sih Kak. Tapi masih lebih seneng Disney ya? Iya. Keren ya endingnya ya. Oke, bagus. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau berkomentar? Kira-kira kenapa ya kalau ending-ending orang luar negeri filmnya lebih bagus, ya, lebih enak dinikmati, kita bikin terkejut-terkejut, nggak tertebak gitu. Silakan, ada yang mau komentar? Film luar negeri itu plot twistnya itu di luar perkiraan kita. Awalnya kita berpikir oh ini nih pembunuhnya, ternyata di endingnya rupanya bukan gitu kan. Jadi penasaran, greget nontonnya begitu. Iya. Kalau sinetron Indonesia Kak? Saya nggak suka nonton sinetron Indonesia, lebih suka nonton drakor lah daripada sinetron Indonesia. Masih ada ilmunya nonton drakor. Sinetron Indonesia nggak ada ilmunya. Masya Allah. Nah ini ya, ini PR untuk para insan film-film kita. Nanti film Pak Bambang ditonton Kak ya? Nanti banyak itu. Saya menunggu film Nandung. Oh ya. Baik ya. Silakan. Siapa lagi yang belum komentar? Saya tuh pengen ngobrol aja sih sebenarnya nih ya. Kemudian Rio, kemudian Kak Laila dan Kak 28092023. Oke. Silakan. Ada yang mau komentar lagi? Kita belum menemukan. Nanti kita bisa belajar dari film-film luar negeri untuk membuat sebuah cerpen yang baik. Ya, ada? Nia, silakan Nia. Ditunggu suara indahnya. Halo.
Pak Mula, halo Pak Mula, mau ngasih komen nggak? Sebagai pengamat. Nggak ada ya. Baik, kita next dulu ya. Nah, ini dia. Ada satu rahasia ini yang bisa teman-teman adopsi ya dari bagaimana sih cara orang-orang di luar negeri itu dalam membuat sebuah tulisan, dalam membuat cerpen, novel, apa segala macam, bahkan film. Nah, cara membuatnya adalah ini sebuah tantangan. Pernahkah kita itu membuat sebuah cerita itu dimulai dari ending? Gitu. Ya, kalau kita seringnya bikin cerpen itu kan baru terbersit, misalnya ada ngelihat tempat setting yang indah gitu ya, itu kita mau bikin cerpen, kayaknya ini bagus nih dibuat cerpen gitu. Atau cuma ngelihat karakter seorang tokoh yang kelihatannya unik, kita mau buat cerpen gitu. Nah, teman-teman sekalian, salah satu rahasia kenapa kemudian karya-karya luar negeri, bahkan film, itu bisa disajikan dengan baik, adalah karena membuatnya itu dari belakang. Ya. Ending itu seperti tujuan dalam hidup kita itu. Kalau kita sudah memplotkan tujuan, sebenarnya tujuan kita itu apa? Maka kita bisa membuat desain, strategi, arahan dari depan, tujuan itu yang benar. Ya, beda kalau kita dari depan dia dapat sesuatu, sebenarnya mau kubawa kemana ini ya? Akhirnya kita di tengah jalan, kita nggak akan menemukan titik tujuan yang terang. Kita akan lari ke sana, lari ke sini, akhirnya nanti bisa jadi endingnya ini jauh dari apa yang dia bawa di awal, karena dia nggak punya tujuan. Ya. Jadi salah satu teman-teman ketika akan membuat sebuah cerpen, ya cobalah pikirkan dulu apa endingnya. Jadi ending itu sudah kepikir nanti akhirnya. Ya, saya pernah menulis cerpen di Rio Pos tahun 2014, mungkin Pak Bambang ingat. Judulnya itu Kangkung. Cerpen saya itu judulnya Kangkung. Waktu itu redakturnya masih Bang Hari ya, di Ranggi cerpen waktu itu. Nah, saya itu membuat cerpen itu gara-gara itu gini, saya pergi ke kedai, kemudian saya belanja sayur kangkung, kan ini kita temanya kuliner ya. Saya beli sayur kangkung, kemudian saya ngelihat, kangkungnya kok lain ya, kangkungnya itu kan ada ya kangkung yang batangnya itu besar-besar dan dominan, kemudian daunnya itu sedikit, itu panjang gitu. Kemudian saya pulang ke rumah, saya kebetulan waktu itu browsing, jadi ada semacam cerita berita-berita kecil begitulah, bahwa beberapa jenis kangkung itu ya kadang-kadang ada yang di dalamnya itu menjadi tempat habitatnya lintah. Teman-teman tahu ya lintah gitu. Jadi saya dari situ kepikiran ada cerita, saya lupa ya apakah itu saya dapat dari cerpen juga atau berita atau apa. Tapi yang jelas kemudian ada satu peristiwa di mana di suatu daerah ada orang yang dia itu hamilnya lintah. Dia dicek, dia mengandung seperti orang mengandung biasa, usia kandungannya membesar gitu. Tetapi ketika dia dicek di USG, ternyata yang ada di dalamnya itu bukan janin ya, tetapi lintah. Saya ingat betul itu. Jadi dari situ kemudian saya, ini bisa nih, gitu, bisa dibuat sebagai satu cerpen. Ya. Akhirnya tertulislah cerpen saya itu judulnya Kangkung. Cerpen Kangkung ini ceritanya begini, ada seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki. Laki-laki ini sangat sayang sama dia. Dia itu kebetulan suka sekali makan sayur-sayuran kangkung. Kemudian suaminya ini seorang ustadz, kemudian perempuannya ini seorang yang biasa. Dia setiap hari itu senang sekali dimasakkan kangkung oleh dia sering sekali membeli kangkung di kedai, kemudian memasaknya sebagai santapan. Nah, pada suatu hari suaminya ini
sering pergi karena namanya pendakwah ya. Dia berada di settingnya saya ambil waktu itu di daerah pesisir di kepulauan, sehingga suaminya ini sering pergi-pergi untuk menunaikan tugas dia sebagai pendakwah gitu. Nah, akhirnya suatu hari terjadi satu musibah. Pada saat itu suaminya pergi cukup lama karena aktivitas dakwahnya di luar pulau. Dan ketika suaminya ini pulang, dia mendapati istrinya itu hamil. Jadi pada saat hamil itulah terjadi fitnah ya. Ternyata anak istri seorang ustadz, ya segala macam lah. Ya endingnya mungkin teman-teman udah tahu ya. Endingnya yang saya lakukan di situ adalah dari kangkung itu tadi, bahwa yang terjadi pada perempuan ini adalah dia bukan mengandung, krisnya itu begitu, dia bukan mengandung janin tapi dia itu mengandung lintah dari tradisi dia, seringnya dia makan kangkung itu. Jadi itu salah satu cerpen kuliner yang saya buat. Nggak harus tadi ya kata Pak Bambang kan kalau kita mau buat kuliner harus ada cerita atau pesan yang kita muat dalam kuliner yang kita angkat itu. Jadi bukan cerita bagaimana cara memasak mie sagu, bukan ya, atau asal usul sejarah mie sagu, keutamaan mie sagu, kandungan mie sagu, bukan. Tapi bagaimana kita membuat konflik dari kuliner yang kita sajikan itu, gitu. Kalau misalnya pesannya untuk wisata, berarti bagaimana orang supaya lebih tertarik. Kalau saya tadi kangkung kan nggak wisata ya. Kangkung itu nggak wisata, jadi saya buat cerita seperti itu sehingga itu menimbulkan sugesti negatif ya buat orang kayak makan kangkung gitu. Saya setelah bikin cerpen itu sendiri, saya cukup lama saya nggak mengkonsumsi kangkung. Karena saya, aduh nanti kayak di cerpenku nih gitu. Saya suka tersugesti gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita membuat cerita itu dari belakang, maka kita akan bisa mempersiapkan step-stepnya itu sampai ke belakang itu bisa mana caranya supaya hamil lintah di kangkung ini bisa jadi twist gitu, bisa jadi kejutan. Berarti saya susun ke depan, saya harus nyari tokoh yang memang kontra gitu ya, kontra dengan kalau misalnya tokohnya masyarakat biasa, terus nanti endingnya itu adalah istrinya hamil, itu mungkin biasa nggak begitu kuat. Jadi yang saya pilih pada saat itu tokohnya ini harus yang sangat berlawanan gitu dengan ending yang akan saya buat. Tokohnya itu seorang ustadz. Bagaimana ceritanya itu alur gitu, mengalir gitu, tanpa orang berpikir bahwa yang ada di dalam perutnya itu lintah gitu. Karena kalau misalnya yang membuatnya itu enggak orang yang membaca pertama kali cerpen saya itu tidak tahu latar belakang bahwa ada lintah di dalam kangkung misalnya, itu nggak akan kepikiran bahwa dia itu hamilnya bukan janin tapi lintah, karena dia belum tahu latar belakang itu sebelumnya. Jadi kita ada kayak edukasinya gitu. Oke ya, membuat ending dari ini. Nah, ini adalah cara membuat ending yang teman-teman bisa praktekkan nanti di dalam buat cerpen kuliner. Yang pertama, ketahui akhir cerita Anda sebelum Anda mulai menulis. Ya itu tadi ya. Kalau mau nulis cerpen, ketahui, temukan dulu endingnya. Jadi selesai cerpen kita itu. Yang bikin cerpen kita itu nggak selesai karena kita belum dapat ending. Kita baru dapat tokoh misalnya, kita baru dapat setting, kita baru dapat dialog, terus kita udah mau coba buat cerpen, maka akan sering terjadi kegagalan orang membuat ending. Ya, walaupun nanti ada juga selesai, tapi kadang-kadang ya itu kalau misalnya sudah kita awali dari endingnya, kita akan lebih mudah menata step by step cerpen itu hingga ke ending. Kemudian yang kedua, bangun ketegangan menjelang akhir. Jadi membuat ending yang baik itu di bagian-bagian setelah dia klimaks ya, menuju anti klimaks itu adalah tahapan bagaimana kita itu membangun ketegangan seolah-olah ini udah nggak mungkin nih misalnya. Udahlah kayaknya itu udah nggak mungkin. Itu adalah bentuk-bentuk ketegangan. Kalau teman-teman sering nonton film ya, saya sering film Disney ya kan, kayak Frozen itu ya. Kemudian saya sering juga nemeni anak nonton itu kan. Kemudian ada banyaklah ya film-film Disney itu pada biasanya
menjelang ending ya, menjelang ending itu akan terjadi konflik ketegangan yang luar biasa yang membuat penonton itu nggak apa ya, tidak bisa meninggalkan kalau dia film nggak bisa meninggalkan sejenak, jangan ditinggalkan di ending itu, karena biasanya di situ akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat yang mengejutkan. Misalnya tiba-tiba tokoh si ini mati misalnya ya, tanpa disangka-sangka, atau tokoh si ini tiba-tiba berubah dari baik, dia tiba-tiba ternyata dia yang jahat gitu. Nah, itu bagaimana kita menyajikan itu di dalam sebuah cerpen. Nah, ini mungkin membutuhkan proses, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa membangun ending yang baik itu bisa dilakukan dengan kita membuat ketegangan-ketegangan yang kuat di bagian akhir cerpen. Nah, kemudian cobalah akhir yang berbeda untuk mengetahui ukurannya. Itu tadi apa ya? Tidak tertebak ya. Artinya kalau tadi ada dikatakan Pak Bambang mencoba menyembunyikan sesuatu, itu ada istilahnya, itu namanya planting. Jadi planting itu kita menanamkan sesuatu di awal cerpen, membuat kejutan di akhir. Jadi ada yang kita sembunyikan, itu kita tanam dulu, nanti baru kita hidupkannya di bagian ending cerita. Ya, bisa tokohnya, bisa settingnya, bisa nanti ada benda atau ada konflik yang tersembunyi gitu. Kemudian kita hidupkan lagi di bagian akhir untuk memberikan kesan itu tadi twist ya, suatu yang mengejutkan, suatu yang berbeda. Nah, kemudian berikan ruang ya, jadi nggak selamanya ending itu ya akhirnya mereka pun hidup bahagia gitu. Tapi kita bisa memberikan ending-ending yang memberikan ruang kepada pembaca untuk memikirkan sendiri ya. Saya tuh sering juga sih ending-ending kayak gitu. Jadi kita meminta kepada pembaca itu untuk mikir lagi, kok dia begitu ya endingnya. Kalau sama kayak film-film Disney itu kan sering ya, kalau ending itu dia biasanya misalnya kayak Anaconda ya, pernah nonton film Anaconda ya? Anaconda itu kan di akhirnya itu, di sungainya itu terlihat tumbuh lagi anaconda-anaconda kecil gitu. Setelah konflik besar, matilah induk dari anaconda yang besar itu, di bagian endingnya itu disorot gitu. Muncul lagi anak-anak kecilnya itu. Terus kita sebagai penonton itu akan berinterpretasi, oh berarti ini nanti ada sambungannya nih, berarti ini nanti gitu. Jadi ada ruang-ruang seperti itu yang mungkin jadi pilihan kita ya dalam membuat ending sebuah cerita. Nah, kemudian pastikan akhir cerita Anda masuk akal, ini yang dibilang Pak Bambang tadi. Jangan membuat ending yang nggak logis gitu, karena itu udah pasti akan mengurangi kualitas cerpen kita. Nah, kalau misalnya cerpennya siapa tadi? Kang Abik itu ya, Ayat-Ayat Cinta 2 itu dioplas, itu dijadikan cerpen, itu udah pasti akan ditinggalkan orang. Tapi karena itu film ya, film itu beda tadi konteksnya dengan cerpen. Kalau cerpen ini, aduh itu nggak logis banget, nggak masuk akal. Kok bisa sih kayak gitu? Pasti akan dipertanyakan dan pada akhirnya orang akan menganggap ya udah cerpennya nggak bagus nih, nggak logis, nggak masuk akal gitu. Karena logika cerita dari sebuah cerpen itu harus lebih kuat. Kalau di TV, di film, sinetron apa segala macam banyak ya hal-hal yang nggak logis. Tapi karena faksaan filmis itu tadi dibuat, asalkan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Kan itu yang dikejar. Kenapa kemudian banyak scan dalam film itu yang dia nggak logis? Kalau Indonesia ya, kita ngomong Indonesia. Kalau Indonesia sangat logis, semuanya itu sangat padat gitu, nggak ada sebab akibatnya sangat kuat. Tapi kalau kita biasanya demi mengejar akhirnya mereka hidup bahagia itu akan dibuat scan yang kayaknya nggak logis. Tiba-tiba aku kayak gini, tiba-tiba polisinya datang gitu kan, tiba-tiba suaminya datang dari balik pintu, gitu. Tiba-tiba ada banyak sekali tiba-tiba yang membuat cerita itu menjadi tidak logis. Nah, kita tidak seperti itu dalam cerpen. Buatlah sepadat mungkin, selogis mungkin, sehingga cerita kita itu bisa lebih berkesan dan diterima. Nah, ending yang bagus itu juga bisa membangkitkan emosi. Emosi ini nggak selalunya marah ya. Emosi ini juga orang bisa sedih gitu kan, atau orang bahagia, sedih, dan segala macam itu juga bagian dari emosi. Apakah kita bisa menghadirkan sebuah cerita yang membuat emosi pembaca kita itu puas, keren banget nih endingnya, aku berkesan banget nih endingnya, aku nggak nyangka, ternyata keren gitu. Nah, itu adalah bagian dari kesuksesan kita sebagai penulis dalam menyajikan sebuah ending. Nah,
Oke, itu aja mungkin sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini. Silakan cerita-cerita tentang kuliner, mau tanya apa aja seputar cerpen, walaupun nggak materi ending, plot, dan segala macam, akan kita bantu diskusinya. Terima kasih, kembalikan ke Vita. Baik, terima kasih Mbak Sugi, Mbak Navia. Barangkali teman-teman atau peserta di sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh open mic. Ya, silakan Fatia. Oke, silakan. Kak, kalau misalkan konfliknya itu di bagian yang kalau bagian konfliknya bukan dari kuliner bisa nggak, Kak? Pak Bambang, silakan. Kalau misalkan konfliknya bukan dari bagian kuliner bisa nggak, Kak? Contohnya gimana? Fatia mau buat gimana misalnya? Mau contoh kayak apa? Ceritanya, rencananya apa? Ya. Kan mereka itu lagi mandi-mandi sungai gitu. Jadi tiba-tiba tokoh utamanya ini melamun. Pas pulang, setelah sadar tiba-tiba dia udah hanyut. Tapi ada berkisah tentang kulinernya nggak? Makanan apa atau minuman apa gitu? Ada, Pak. Tentang apa? Tentang holat. Holat Ya. ayam. Ya, coba aja dibuat. Yang paling penting bisa saja kalau endingnya itu dia Mbak Sugi, tapi nggak apa-apa. Endingnya itu tidak harus berhubungan dengan makanan, tapi ceritanya tetap yang menjadi tema kita itu. Kira-kira yang olat itu akan dijadikan apa? Maksudnya dalam cerita itu akan dimasukkan di bagian mana? Waktu mandi-mandi sungai itu orang itu makan-makan. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti misalnya makan, tapi bukan hanya sekedar makan-makan olat, tapi ceritakan sedikit. Misalnya si tokoh itu, misalnya ya, olat ini adalah makanan kesukaannya. Dia selalu ingat pada kenangan-kenangan pada siapa, misalnya selalu melihat ibunya kah atau apanya dan sebagainya yang memasak itu dengan penuh cinta dan kasih. Nah, olat ini selalu menjadi makanan yang menyatukan keluarga kami dan sebagainya. Tapi tetap harus singgung sedikit gitu ya. Iya, Kak. Keren. Dilanjutkan ya. Apa tadi sih makanannya itu? Kulinernya? Holat ayam. Holat ayam itu makanan tradisional di situ ya? Iya, Kak. Oh. Iya ya. Tadi kayak kata Pak Bambang, makanan cerita tentang makanannya dibanyakin ya. Tapi jangan ceritain cara membuatnya apa enggak, tapi kisah-kisah di balik makanan itu. Gitu. Iya, Kak. Oke, berarti udah dapet temanya ya, Fatia ya. Oke, silakan teman-teman bisa langsung konsultasi terkait cerpen yang akan dibuatnya ya. Jadi biar lebih terarah ini materi kita. Bu Wilda mungkin ada mau ditanyakan, Bu? Didiskusikan. Tanya apa? Bingung saya. Udah dapet ini ya nggak Kak? Alurnya kira-kira endingnya nanti kayak mana? Boleh tidak ya menceritakan endingnya dulu sepotong, baru kemudian mulai lagi dari awal, berarti terakhir ada endingnya sepotong lagi. Boleh nggak begitu ceritanya? Siapa yang jawab? Aku. Kilas balik Ending ya, kan Mbak. Kilas Flashback balik ya ya. Mbak. Kelas balik boleh aja, tapi tidak boleh sih kalau mau pakai mengulang bahasa itu boleh. Kalau mau pakai bahasa yang berbeda juga boleh, tapi jangan kebanyakan lah. Kalau misalnya mau mengulang pun satu kalimat atau dua kalimat. Enggak, dia enggak ngulang. Cuma kan misalnya endingnya ini ada 2 paragraf nih. Cuma 1 paragraf diceritakan di awal
kisah, satu paragrafnya lagi jadi endingnya betul gitu. Oke, coba aja buat Kak. Nanti kita bantu edit. Nah, seperti apa endingnya kan kita nggak tahu, belum tahu nih. Apakah nanti memang cocok diletak di awal atau enggak? Nah, itu nanti bisa kita bantu koreksi. Tapi konfliknya udah kebayang Kak ya dari Aluo tadi. Aluo. Iya sih, konfliknya ada sih, melawan rasa malas. Itu kan apa ya, makanan tradisinya orang Melayu ya. Iya. Itu bisa masuk konfliknya nanti di pernikahan juga misalnya. Saya rencana konfliknya itu apa bahan-bahan bakunya itu yang susah untuk didapat. Terus Kan pada saat Ramadan itu kan banyak nih, dia kan musiman membuat itu kan. Nah, jadi pada saat bulan Ramadan untuk mencari bahan bakunya itu susah. Akhirnya orang melakukan segala cara supaya dia punya bahan bakunya begitu. Seperti gelugur gitu kan. Gelugur itu kan agak susah dapatnya kalau sudah banyak permintaan pada bulan Ramadan itu. Ini tokohnya siapa nih Kak? Tokohnya nanti siapa? Rencananya tokohnya itu namanya Wak Imah namanya. Wak Imah, dia nanti hubungannya dengan pernikahan apa? Nanti dihubungkan dengan pernikahan? Dia itu apa ya? Dia itu pandai membuat halwa. Jadi dia itu dipekerjakan saat Ramadan untuk membuat halwa itu. Dibuat halwa kan nggak butuh waktu sehari 2 hari, butuh waktu berminggu-minggu untuk menetralkan asam buah itu menjadi netral. Jadi dia dikasih kapur dulu, dikasih garam dulu, diganti airnya berkali-kali dan itu berminggu-minggu. Oke. Sampai 1 bulan membuatnya. Terus konfliknya apa? Jadi konfliknya bahan bakunya tidak ada, sedangkan dia butuh itu. Ada nggak yang lebih tajam? Konfliknya yang lebih tajam dari itu. Jadi misalnya akhirnya dia berinteraksi dia meminta suaminya itu untuk mencuri, karena orang itu kan tidak menjual buahnya itu kan. Jadi akhirnya dia meminta suaminya untuk mencuri gelugur itu misalnya. Mencuri gelugur. Kenapa dia harus mencuri? Orang yang punya kebun tak mau. Sebutuh apa sih dia mau membutuhkan alua itu untuk lebaran sampai segitunya sampai mencuri? Karena dia kan pada dasarnya dia itu orangnya pemalas. Jadi itulah momen yang tepat supaya dia dapat uang. Dia sehari-hari itu miskin, susah gitu. Apa-apa dia maunya senang, suka meminta-minta. Pokoknya sebenarnya baju dia yang bagus itu layak pakai banyak. Tapi dia lebih suka mengenakan pakaian yang sudah saking seringnya dicuci jadi agak transparan gitu. Jadi terlihat kusam lusuh begitu. Tapi kalau orang malas tuh logis nggak Kak? Dia akhirnya mau bikin halua capek-capek nggak ada bahannya lagi. Karena membuat halua itu kan hanya sekali setahun. Nah, sedangkan dia butuh uang itu untuk lebaran, membeli baju anaknya. Mau tidak mau dia harus melawan rasa malasnya itu. Terus endingnya gimana? Endingnya suaminya itu kan mencuri nih. Nah, akhirnya dia itu terpeleset karena pohonnya itu menjorok dekat sungai. Ada sungai besar misalnya di daerah Sabar itu kan ada namanya Sungai Wampu besar kan. Nah, jadi kan ranting itu kan tidak sekokoh jambu kluthuk kan. Nah, jatuh masuk sungai akhirnya hanyut karena waktu itu airnya sedang naik. Terus suaminya meninggal? Iya. Oke, itu aja endingnya. Ya, jadi kan separuh karena kampung itu geger ada mayat yang ditemukan kan. Jadi kalau di sana itu ada pemahaman kalau mayatnya itu ditemukan telentang berarti dia itu berbuat baik. Kalau mayat itu ditemukan telungkup berarti orangnya tak baik. Begitu mitos yang ada di sana. Jadi mayatnya itu ditemukan dia telungkup. Nah, jadi orang mulai dibuatnya apa-apa begitu.
Jadi yang mengetahui bahwa dia mencuri itu cuma istrinya ini, si Watimah ini. Itu nanti ceritanya Oke, akan akhirnya menguatkan mitos bagaimana itu atau dengan si bagaimana? tokohnya ini? Bagaimana? Iya. Jadi nanti endingnya itu kan separuh cuma, jadi separuh endingnya itu kan di awal. Kan, kampung itu geger karena ada mayat ditemukan kelungkup, kan tak nampak mukanya. Pas diangkat dilihat ternyata suaminya Watimah. Baru dimulai awal lagi kan. Asal mula dia itu mencari gugur bahan baku, tak ada orang membawa lebaran, banyak pesanan segala macam kan. Nanti kemudian endingnya nanti baru anaknya lari-lari ke rumah melaporkan abahnya meninggalnya telungkup. Abahnya meninggal telungkup itu kan mereka mempercayainya bahwa itu adalah melakukan perbuatan tak elok begitu. Jadi dia itu akhirnya tersandar di kusen jendela atau di dinding atau di mana gitu kan, dia menyesali bahwa dia itu sudah terlalu memaksakan keadaan itu harus mencuri begitu kan. Akhirnya Tapi kayaknya kalau kayak gitu Kak nggak usah disajikan yang telungkup-telungkup di depan tuh udah tertebak nanti tuh. Bisa berubah itu di tertebak. endingnya diceritakan. Di Ya, endingnya tapi tadi Kakak di awal. mau meletakkan di awal kan yang telungkup tadi itu. Enggak, itu di ending. Kalau yang di Kalau bisa awal hanya jangan dia ditemukan aja. kalau ditemukan nanti di situ tergambar tokohnya, Kakak sudah mendeskripsikan tokohnya suaminya, nanti oh, ini pasti suaminya nih yang di awal gitu. Tertebak juga itu Kak. Enggak, Mendingan nggak usah. Cuma ditemukan mayat di sungai gitu kan, orang-orang geger, cuma itu aja. Jadi tidak disebutkan siapa yang meninggal itu. Jadi diketahui yang meninggal itu abang itu pada akhir cerita. Oke, baik. Nanti silakan dibuat aja dulu ya Kak. Nanti kita bantu kritisi kalau sudah jadi. Insya Allah kita nanti ada tahapan editing juga. Nanti kita biasanya setelah kita beri catatan, kita balikin dulu ke penulis sebelum masuk ke sesi editing penerbitan. Biasanya ada review tahap pertama. Gitu. Tapi keren lah ya. Itu makanannya udah dapet. Kan aluannya lebih kuat. Itu bisa lebih dapet. Ya. Tapi saran Mbak, cerpennya Ya. ini kan kita mencoba untuk melawan mitos itu kan, melawan mitos. Kemudian coba masalah logika ceritanya berkaitan dengan mencuri asam gelugur sampai ke itu, logika ceritanya sampai mendapat apa efek yang begitu kuat itu coba ditimbang-timbang lagi. Nah, gitu. Mencuri apa gitu kan, atau karena ada keterpaksaan seperti apa gitu kan. Yang penting ada yang mengiringi si plotnya gitu kan. Itu Bu Wilda ya. Ya, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Nia, ada Kak Laila, Kak Cindy, Fatia Itu tadi udah ya, boleh. Nia bilang pernah buat cerpen rendang daging. Ya, terlepas dari judulnya, ceritanya bagus atau tidak, tapi kalau dari judulnya aja sudah kurang apa. Kecuali rendang titik-titik apa yang berhubungan dengan jalan cerita misalnya, itu kan. Nah, kalau rendang daging itu kurang apa ya, bunyinya kurang apa. Itu. Orang tahu nih ya, di mana-mana kalau rendang daging biasanya nih ya. Misalnya rendang biru. Simbol Rendang warna apa? apa gitu kan. Nah, jadi Oke, silakan ada lagi yang mau. Nia mau cerita apa ini kulinernya? Mau bikin rendang lagi? dia buat yang baru tuh Mbak. Oh iya. Aku di antara kamu dan ibumu. Apa nanti kulinernya? Nia? Nia ngomong dong Nia. Iya Mbak. Ya sih, kemarin itu ada tahun 2020 buat cerpen kebetulan tentang kuliner itu, rendang daging itu, tapi judulnya bukan itu, judulnya yaitu Aku di Antara Kamu dan Ibumu. Justru yang jadi
Hanya itu benda mati, bukan bukan tokoh ibu dan maksudnya ya akunya itu benda mati gitu. Ini Cuma kayak intinya siapa tuh cerpennya? Siapa tuh? Febrian. Febrian, Iya. Febrian Virijay. Oke. Terus sekarang udah dapat kira-kira mau membahas kuliner apa? kalau sekarang ini apa ya? Mungkin atau Empek-empek? Taiwan Kenapa dengan empek-empek? makanan khas Palembang. Makanan khas Palembang, Mbak. Iya, kenapa? Apa yang menarik dengan empek-empek dan kira-kira konflik di baliknya apa? Ya itu sih belum dapat ide ini. Empek-empek kan makanan yang udah umum ya, sangat familiar. Mungkin udah ada orang bikin cerpen tentang itu juga. Ya itu makanya kayaknya cari yang lain Iya. yang greget gitu. Tekwan gitu kan. Kak si justru bikin tekwan. Ya ibu tekwan ya, tapi dia nggak makan tekwan kebetulan. Kalau mungkin bisa jadi contoh di sini ya, dia buat tekwan tapi dia nggak makan tekwannya gitu ya. kalau tekwan nggak usah bikin cerpen lah, bikin tekwannya aja. Masih. Orang-orang yang nggak mau makan tekwan tapi disuruh masakin tekwan gitu Mbak. Ya, coba cari kuliner-kuliner yang tidak biasa dan dia punya nilai filosofis, itu lebih menarik ya. Misalnya di daerah mana tuh? Daerah-daerah kita tuh kan biasa punya ada kuliner yang khas, ada filosofi di baliknya, itu bisa dikembangkan jadi konflik. Enggak mungkin kita nasi goreng gitu kan. Sambal aja, sambal itu banyak kan yang si Ilham kan sering tuh ngasih cerpen-cerpen sambal. Sambalnya juga nggak sambal belacan, nggak sambal terasi. Itu sambal-sambal kan banyak jenis-jenis sambal itu bisa dikembangkan. Yang jelas kita tuh bisa memasukkan konflik dari sebuah objek itu. Objeknya itu kuliner gitu. Misalnya asidah, makmidah, itu kan enak bunyinya tuh. Iya. Apa tuh? Apa? Asidah, Ya, makmidah. asidah. Yang kue warna putih yang untuk orang menikah itu udah. Iya kan kue para pemilik raja-raja awalnya tuh. Tapi mungkin kira kan saya asidah, makmidah. Ada itu kan bolu berendam, bolu berendam. Banyak tuh. Kalau kuliner Riau aja banyak kalau mau dikembangkan. Tinggal bikinin konfliknya yang kira-kira logis, nyambung dan menarik gitu. Saya mau komentarin tentang mematikan tokoh tadi ya. Saya tadi mau komentarin itu sebetulnya. Teman-teman sering nggak membuat ending yang tokohnya mati? Saya mau nanya, Kak Wilda kenapa memilih ending yang tokohnya mati? Nanti saya kasih penjelasan. Sebenarnya tokohnya itu Wak Timah itu. Tokohnya yang suaminya itu cuma figuran numpang lewat. Tokoh kedua ya, untuk pembelajaran dari tokoh pertama, kontemplasi. Iya. Oke, tapi nanti menceritakannya tetap harus dominan tokoh pertama berarti. Iya. Tokoh keduanya hanya ini. Jadi teman-teman sekalian, saya ada perbincangan begini. Kenapa kita harus mematikan tokoh? Ini materi penokohan gitu. Apa sih kita itu boleh mematikan tokoh? Karena kalau beberapa orang itu nggak suka ya kalau tokohnya mati. Itu kalau yang tokohnya mati, kalau zaman saya dulu, zaman kita lah, Vita mungkin ada mungkin. Itu filmnya Andy Lau itu. Tahu nggak film Andy Lau, film Hong Kong itu kan pasti kalau main film pasti dia mati. Pasti endingnya itu selalu tokohnya itu mati. Nggak tahu lah kenapa begitu gitu. Padahal kalau dalam dunia kreatif itu kita tidak sembarangan ya mematikan tokoh. Kita ada pertimbangan kalau kita mau mematikan tokoh. Yang pertama, kenapa kita mematikan tokoh itu dalam rangka untuk membuat kejutan. Boleh kita tuh, bahkan nggak harus di ending. Di pertengahan pun kita bisa mematikan tokoh utama gitu yang kayaknya di awal tuh kayaknya itu
novel ya, mungkin novel kalau yang lebih energinya lebih banyak ya dalam menulis. Nah, di tengah-tengah itu boleh kita mematikan tokoh, tapi dalam rangka untuk membuat itu kejutan. Satu. Yang kedua, kita boleh mematikan tokoh dalam rangka supaya karakter tokoh kita ini berkembang. Gitu. Jadi misalnya ada konflik ya, seorang anak yang misalnya dia itu tertekan gitu dengan sikap orang tuanya, ya. Dia tidak bisa melakukan banyak hal karena kungkungan oleh keluarganya, karena orang tuanya misalnya. Nah, kita boleh mematikan tokoh orang tuanya ini dalam rangka untuk mengubah perkembangan karakter dari si anak. Jadi kalau dulu kita ada nonton film itu, Cinta Fitri, pernah kan? Zaman kita dulu. Cinta Fitri season 7. Jadi dulu itu kan kenapa orang kesel gitu nonton Cinta Fitri itu, karena Fitri itu kan selalu diem kalau dijalimin sama Miska gitu kan, diem aja. Nah, akhirnya di sesi-sesi terakhir itu, sesi-sesi terakhir itu terjadi perubahan karakter dari Fitri itu. Fitri itu kan akhir-akhirnya itu dia ngelawan gitu, ngelawan sama Miska. Dan itu pembaca itu senang karena ada perubahan karakter dari seorang tokoh si Fitri ini. Sebenarnya kita di dalam menulis juga boleh begitu. Kita boleh mengembangkan karakter tokoh kita karena orang itu juga logikanya dalam hidup itu enggak yang dia terus-terusan begitu kalau udah nerimo terus. Enggak. Kita bisa mengubah perkembangan karakter dari tokoh kita, tapi harus ada sebab akibat yang logis yang menyebabkan kemudian karakternya itu berubah gitu. Nah, salah satu cara untuk berubah itu adalah boleh dengan mematikan tokoh tadi. Misalnya ibunya tadi mati gitu kan. Ibunya ini kita matikan. Akhirnya anaknya ini setelah ibunya mati dia tumbuh menjadi seorang yang apakah dia pendendam misalnya dari baik menjadi buruk atau dari buruk menjadi baik jadi seorang yang akhirnya sabar, akhirnya baik gitu ya. Itu tokoh kita karakternya akan lebih berkembang dengan kita mematikan tokoh yang lain. Jadi boleh kita mematikan tokoh, tapi yaitu kalau di ending biasanya ekspektasi pembaca itu berkurang. Kok mati sih? Kayak kita tuh miskin ide gitu kalau mematikan tokoh. Tapi kalau kakak tadi punya Kak Wilda kan dia sudah menjawab bukan tokoh utamanya yang dimatikan, tapi tokoh kedua yang mendukung bagaimana akhirnya si tokoh utama ini berkontemplasi gitu ya. Endingnya bagaimana, akhirnya mungkin dia tersadar atau tambah dia, kalau tersadar itu biasa. Coba nanti buat jangan tambah gila lagi gitu. Itu yang lebih keren gitu kalau mau buat ending cerita kan. Kalau sadar mah akhirnya dia pun sadar karena suaminya meninggal. Itu tadi yang filmis itu, ending filmis. Tapi kalau yang ending yang sastra tadi saya bilang, ya tambah gila dia, tambah males dia, tambah males ya. Logikanya kan begitu hidup baik sabar ya. Banyak juga yang tambah tambah nggak bener. Itu sih Kak, ini cerita-cerita aja terkait pengharapan tokoh mati tadi ya. Mematikan tokoh. Oke, silakan Kak Lailatul Rahmah. Ada Rio, ada siapa yang belum ngomong ya? Kakak 28 09 2023. Oke. Silakan. Tapi Mbak, kalau untuk tokoh mati, kalau menurut saya, itu sebetulnya kita bisa bagaimana ya cara menyimpan saya kalau mati yang betul-betul mati terus orang udah tahu oh dia meninggal gini tapi tanpa ada pembelajaran saya kurang suka. Tapi kalau misalnya dia sebetulnya antara mati dan hidup gitu loh dalam konteks itu. Jadi kita memberikan twistnya di situ. Coba dikelola seperti itu. Jadi kan pembaca juga satu sisi bertanya-tanya ini tokonya mati atau enggak. Jadi sekarang bagaimana kita meramu itu eh, dia mati atau enggak ya misalnya kayak gitu kan. Tapi maksudnya ada pengiring pembelajaran di situ, Iya. gitu kan? Boleh kayak gitu menarik. Iya, jadi memberikan ruang interpretasi tadi Kak. Untuk ending itu Iya. bisa melalui tokoh yang matinya tapi nggak usah terlalu ya sudah mati, sudah terbaring apa ya, tapi dibuat mungkin dengan adegan yang mati nggak ya? Mungkin kayaknya mati deh gitu. Bolehlah tapi kita tidak secara tersurat begitu menyebutkan dia mati gitu.
Silakan Kak Laila tuh tadi mau ngomong. Izin Kak. Rencana kan cerpennya itu mau dibikin tentang makanan otak naga. Itu dari khas Dumai. Otak naga? Iya, dia kan untuk Otak makan naga tuh apa tuh? seperti selai gitu Kak. Roti? Selai untuk Oh, iya, iya. Oke, oke. So, jadi konfliknya itu sih rencana, tapi ini masih rencana ya Kak, belum final. ya, nanti dikasih Eh, masukan. tentang perdebatan kelompok soal cara pembuatan, karena ini kan jalan ceritanya tentang anak sekolah yang diberi tugas oleh gurunya untuk membuat otak atik, tapi gurunya tidak memberi tahu cara pembuatan, cuma dikasih tahu bahan-bahannya apa aja. Jadi disitulah mereka tiap kelompok ini bereksperimen. Terus, nah di satu kelompok itu ada sekitar 4 orang. Di situ ada 3 kali gagal pengolahannya, dan yang selalu disalahkan itu 1 orang. Terus endingnya, karena tantangan dari guru ini kan kalau misalnya otak naganya itu salah, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, jadi ada hukuman dari gurunya. Ini belum tahu sih hukumannya apa, tapi hukumannya ini bikin yang lain itu nggak mau kena hukuman. Terus endingnya kelompok yang berdebat ini yang menang. Itu sih Kak. Kurang asik sih. Ya, saya komentar, nanti Pak Bambang boleh komentar. Sebenarnya logikanya gini, Kak. Kalau zaman sekarang itu nggak ada lagi perdebatan dalam membuat, karena semuanya ada tutorial di YouTube. Gitu. Orang tinggal browsing aja kan cara membuat, udah nggak akan ada perdebatan. Logikanya gitu. Apalagi anak-anak milenial, anak-anak SMA yang mereka tuh sangat gampang lah mencari informasi seperti itu. Saya mungkin nggak, kalau misalnya mau tetap itu, nggak usah konflik dalam pembuatan gitu, karena itu nggak menarik dan nggak kuat logikanya. Nah, mungkin bisa dari segi rasa, ya, rasa. Tapi coba buat ada hal yang menarik dari makanan itu, nggak sekedar makanan tok gitu, ada kisahnya. Misalnya nanti si tokonya siapa namanya, misalnya Lara, misalnya. Lara itu terkenal misalnya sangat pintar, ibunya itu pintar membuat makanan otak naga itu. Jadi dia pun merasa oh nanti bisa nih bikin otak naga gitu kan. Tapi ternyata mungkin tiba-tiba dia itu tidak bisa menyelesaikan pembuatan otak naga itu menjadi enak. Misalnya dia tiba-tiba dia terpikir sesuatu gitu. Orang yang dia punya kenangan tertentu terhadap makanan itu, sehingga pada akhirnya yang direncanakannya mungkin enak gitu, akhirnya nggak enak karena dia punya latar belakang trauma apa segala macam terhadap makanan itu misalnya. Jadi kayak ada kisah di balik makanan itu gitu. Jadi nggak sekedar cara membuat tepung, cari tekniknya apa segalanya nggak, tapi coba ciptakan konflik-konflik fiksi dari makanan si otak naga itu gitu. Konfliknya ini mungkin yang perlu dibaca. Ya, silakan Pak Bambang. Kalau saya pertama, kita kalau pizza langsung belajar untuk dalam level tulisan kita tuh sastra gitu ya, bukan cerpen-cerpen populer untuk anak lingkungan sekolah gitu kan. Tapi kalau yang Fatia belajar aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang untuk yang lain di sini, kalau Fatia mungkin dengan karena usia dan tetapi semangat belajarnya bagus, mana tahu ada karya terbaik. Tapi kalau yang misalnya ceritanya masalah persaingan massa itu kan menurut saya itu malah masih seperti tayangan SCTV gitu kan. Persaingan antar kelompok dalam satu kelas gitu kan. Tapi kalau bisa melompat tinggi seperti ini saran Mbak Sugi, ada kisah. Sekali lagi kita ke kuliner ini bukan masalah cara membuatnya apanya, tapi kisah di balik sebuah itu. Tadi Mbak Sugi ada mengatakan istilah trauma. Mungkin dari trauma makan mencicipi itu sehingga dia apa, atau ada seseorang yang pernah sangat suka makanan itu terus dia pernah kehilangan teman tersebut entah kemana dan sebagainya.
itu malah lebih menarik daripada persaingan antar kelompok yang nanti akhirnya bully sana bully sini, kayak sinetron-sinetron SCTV kalau saya melihat. Jadi eh, silakan untuk secara objek dari kulinernya sudah menarik, dari judulnya kan seram gitu ya. Seperti itu. Jadi silakan saja itu. Tapi kalau yang di alur ceritanya, kalau menurut saya tidak usah lagi yang antar kelompok di sekolah, itu cenderungnya masih terlalu sederhana. Lompat tinggi lagi yang kaitannya dengan ada kisah ketraumaan kah atau kenangan yang terputus dan sebagainya dari mak tersebut. Itu aja Mbak. Oke. Terima kasih Kak, Pak. Iya. Gitu ya, Kak Lela ya. Jadi tunggu karyanya. Oke, Kak Sizu, apa Kak mau dibuat nih? Agak bingung juga sih. Buat apa? Banyak nih Kak Sizu nih, banyak tahu. Enggak. Sebenarnya ini apa ya? Pinginnya ngangkat suatu ceritanya ini, makanan ini ada di seluruh daerah gitu kan. Kayak sebenarnya temanya sederhana sih. Pembuat apa? Salalawak petaka. Masih terdengar sih ya. Suaranya masih terdengar? Masih batuk-batuk tapi kesian. Ceritanya ini. Tapi masih bingung sih menentukan alurnya seperti apa, ininya, jalan ceritanya. Jadi idenya itu nama tokohnya tuh si Saribanun gitu. Saribanun ini dulu dapat wasiat dari neneknya gitu ya, harus karena dia orang apa namanya berdarah Minang gitu kan, dan merantau di rantau dia harus bisa membawa ini apa namanya, membawa makanan Salawa ini tenar gitu ya, tenar maksudnya tuh bisa dikenal oleh orang. Rupanya karena dia apa, ada perselisihan dengan kerabatnya gitu ya, perselisihan dengan kerabatnya, akhirnya makanan yang dibuat dia itu bukan makanan sih, mungkin ada sifat iri atau dengki atau apa. Makanan dia setelah dia viral gitu kan, setelah salaunya itu viral, ada indikasi di apa ya, dicurangi sama saudaranya gitu atau sama ininya. Tapi bingung kemana larinya ceritanya. Ya mungkin itu aja. Pak, gimana Pak Bambang atau Mbak Suki gimana? Silakan Pak Bambang dulu. Ntar kalau saya Salalawak itu hampir semua sama sih, dalam artian kita tidak fokus ke makanannya gitu ya, tapi peristiwa-peristiwa dari hadirnya makanan itu dalam kisah kehidupan kita sebagai manusia gitu kan. Karena mungkin yang terhidang fokus pada makanan itu sebagai sebuah kenangan, sebagai sebuah trauma, sebagai sebuah sumber konflik kayak gitu. Tapi bukan masalah pada makanannya. Saya tapi yang bisa ditangkap itu misalnya kayak apa, sebagai orang Minang melanjutkan tradisinya tuh boleh, tapi dalam masalah pengemasan itu eh, apa, salah lawaknya itu akan diapakan gitu kan, tapi jangan pula menjadi kisah kisah berwirausaha pula nanti, kisah sukses berwirausaha jualan salah lawak. Nanti jadinya kayak gitu pula. Nah, tapi nampaknya memang ya seginilah, maka kita ngasih tantangan seperti ini, kita bincangkan, pasti nanti dengan proses diskusi ini ada muncul-muncul yang menarik gitu kan. Itu jadi situ silakan, kalau mau salah lawak silakan, tapi mana yang lebih lebih apa ya, lebih salah lawak ini sebagai satu makanan yang sudah sangat populer atau mau mengenalkan sesuatu yang belum populer, gitu kan. Kita kan tujuannya
mitra pariwisata itu mengangkat sesuatu yang apalah. Kalau ini kan Salaluwa sudah populer di mana-mana ada gitu kan. Karena tadi kan ada warisan sebagai orang Minang, Salaluwa tak orang Minang di mana-mana ada gitu bisa. Tapi kalau ada sesuatu yang makanan tuh hampir punah, nah, terus pasti ada kenangan di dalamnya. Kemudian berkaitan dengan tokohnya siapa tadi? Banun, Empat. Saripa Banun. Coba diulang. Sari Banun. Iya. Dari nama. Tunggu, saya langsung lihat. Sinyal Kak Siti ya? Apa sinyalku ya? Sinyal Mbak, saya juga nggak terdengar tadi apa putus-putus. Ya, terlempar sebentar, Pak. Oh iya iya. Ya. Siapa namanya tokonya gitu. tadi? Sari Banun. Ya, Coba dari nama saya salah nggak ya kalau Sari Banun itu orang Minang ya? ya Banun, Pak. Upiak Banun kan? Kan orang Oh, Minang. oh iyalah kalau misalnya iya silakan. Karena saya punya teman orang Bandung orang Jakarta. Oke, nggak apa-apa. Silakan dari. Tapi kalau gini, jangan sampai Ya. dalam cerpen itu nama yang rumit menjadi sebuah beban dalam orang pembaca untuk mengenal tokoh ya. Nah, kalau misalnya Banun, Banun aja. Kalau Sari Banun terlalu apa enggak? Itu kan dari banyak pilihan-pilihan tokoh gitu kan. Oke, Terus, Pak. jadi juga tapi memberi nama juga tidak semua yang mengiringinya gitu kan. Oke, itu aja. Ya, itu aja. Mungkin kayaknya kalau memang kurang apa, kayaknya ganti tema deh, Pak. Enggak, Ganti yang temanya lebih. tetap kuliner, tapi Ya. coba karena kan ingin memelihara makanan orang Minang, tapi kalau yang salah luar enggak termasuk kategori memelihara lah, itu kan memang sudah di mana-mana. Bukan. Bukan salah. Kalau yang biasa kita temui sekarang itu namanya salah bule, namanya Pak, bulat ya kan? Salah bule. Kalau yang aslinya itu betul itu dari ikan gitu, ikan seperti orang buat apa, bukan buat pempek sih, seperti buat ikan asli ikan itu dibuat pakai tepung gitu, kayak orang buat ayam kekaki itu kan, tapi Itu salah isinya apa tuh? ikan. Salah apa Kak? Salah apa tuh? Itu yang namanya salah ikan, itu salah ikan. Oh, jadi banyak jenis-jenis salah nih. Banyak, ada salah lauk, ada apa, salah peta kan. Iya, Kak. Kalau misalnya Kakak mau mengangkat kuliner Minang, itu konfliknya Kakak harus lokalitas Minang bagusnya. Jangan gitu ya. kulinernya dari Sumatera Barat Kakak bawa ke Pekanbaru, itu nggak match. Kakak baca cerpen-cerpennya Kak Mul itu kan itu seringnya cerita siapa? Siapa? Wokia itu kan Wokia harus. Cerpen dia yang mengisahkan tentang seorang ibu yang ditinggal oleh anak-anaknya untuk pergi sekolah, nggak ingat orang tuanya gitu kan. Itu kan salah satu konflik ya yang mungkin sering terjadi di daerah sana. Jadi Kakak bisa padukan makanan-makanan seperti itu mungkin dengan konflik yang ada di sana. Nggak apa-apa, setting sumber juga nggak apa-apa. Tapi harus lokalitasnya kuat antara makanannya itu dengan konfliknya, nyambung gitu. Misalnya Wokia ini tukang bikin salad yang paling enak di kampung gitu kan. Anaknya ini pulang apa segala macam sampai nanti dia hanya menemukan salahnya aja, orang tuanya udah nggak ada gitu, misalnya yang kayak gitu. Jadi nanti orang akan mengingat salahnya itu. Tapi kan banyak ya kuliner yang lain, dan konflik di Sumbar itu tentu yang lokalitas banyak lagi bisa digali. Tapi dia match gitu. Tapi kalau Kakak misalnya ambil kulinernya air mata pengantin, minuman air mata pengantin, carilah setting di sini Bengkalis atau mana gitu.
biar biar Oke. nyambung. Siap, Jangan siap. konfliknya yang tadi kayak Pak Bambang bilang kan, kakak misalnya ngangkatnya salah lauk, tapi kalau konfliknya cuma bisnis salah lauk, Iya. salah lauk. Atau air mata pengantin konfliknya jualan bisnis itu Jualan kurang air. kuat untuk cerpen biar kuat lah budayanya itu. Nanti ini lebih Oke, bagus siap, lah siap. jadi buku. Kan ini Sip. teman-teman nggak Terima pemula kasih. lagi ya, udah sering nulis cerpen, jadi bisa kita arahkan ya kayak gitu. Oke, itu Siap. aja. Oke. Ada Ya, lagi terima yang kasih. mau berkomentar? Tadi si Vita udah japri-japri. Rio, Mbak, Rio. Lihat matanya udah ngantuk. Rio Rozalmi mungkin lagi di jalanan. Oh, lagi di jalannya. Ya, sibuk-sibuk. Buat Ya, laporan. maaf Pak. Lagi di Enggak, luar. itu ada di. Ya, kita tunggu cerpennya Rio nanti dianukan. Kalau udah jam 10, Mbak. Oke, mungkin langsung closing statement ya Vita. Siapa dulu? Iya, boleh silakan Mbak duluan. Pak Bambang dulu. Kan Pak Bambang yang pertama tuh. Oke. Terima kasih untuk ini yang penting pupuk energi semangat untuk menyelesaikan sebuah karya karena karya yang baik itu yang selesai ditulis. Untuk masalah nanti tema apabila terjadi sebuah miskonsepsi dalam pemahaman dan penulisannya nanti masih kita bincangkan agar cerpen yang akan kita tulis ini tetap cerpen-cerpen sastra bertema kuliner. Itu yang kita inginkan. Jadi bukan walaupun kita mengangkat tema kuliner, tapi jadi dengan dibalut dengan sastra menjadi sebuah misi pesan gerakan budaya yang akan bisa mengenalkan makanan tersebut. Cobalah ambil tema-tema makanan apa, minuman apa yang perlu kita angkat ke permukaan, gitu kan? Itu aja. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Silakan Mbak Nafia. Ya, teman-teman semua ditulis aja karya cerpennya ya, karena kita ada waktu sekitar 2 pekan untuk menyelesaikan cerpen. Next, kita akan bantu kasih semacam review untuk cerpen teman-teman semua sebelum nanti masuk ke tahapan editing dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti progres kita itu bisa cepat, deadline sesuai waktu, dan misalnya ada masukan revisi nanti bisa langsung konsul ya dengan yang kakak-kakak yang memberikan reviewnya. Itu aja mungkin dari saya, Vita. Oke, terima kasih Mbak Nafia dan Pak Bambang untuk ilmu dan pengalamannya malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa diserap oleh kita semua dan seperti yang diinformasikan di grup dan juga disampaikan Mbak Nafia tadi, setelah ini silakan membuat cerpen utuh ya gitu, cerpen sampai jadinya begitu sebagaimana yang sudah kita pelajari 2 malam ini. Nah, untuk timelinenya itu udah saya bagikan di grup ya yang tadi gitu. Jadi kita punya waktu sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan cerpennya begitu. Yang penting cerpennya selesai dulu ya Pak ya. Nanti ada timelinenya ya. Itu 1 November kita mengumpulkan cerpennya, setoran naskah awal ya di 1 November. Jadi masih ada waktu di 19 sampai 31 Oktober ini untuk diskusi di grup WA. Nah, aturan penulisannya juga udah langsung. Jadi nanti ketika ngetik ya, Fatia atau kakak-kakak yang lain, itu udah ada aturannya agar nanti ketika kita mau membukukan itu udah sama semua ya, gitu. Jumlah halamannya, penulisannya udah rapi gitu. Nanti setelah 1 November akan ada tahap revisi ya, revisi pertama, nanti ada revisi kedua, final, baru kita lanjut ke proses berikutnya. Sementara ini, mulai malam hari ini sampai 30 Oktober, silakan dimanfaatkan waktunya untuk menulis cerpen dan didiskusikan di grup WA ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita foto dulu nggak nih?
Ya, Zoom boleh. terakhir. Oke, stop record dulu ya.